Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ikhwani fiddin a'azzakumullah. Hari ini, pagi ini insyaallah kita memulai pelajaran tafsir, dan yang kita pilih untuk pelajaran ini adalah kitab Taisirul Karimir Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan, karya Syekh Al-Allamah Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, atau sering disebut tafsir As-Sa'di. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah adalah salah satu daripada ulama Najd yang lahir pada tahun 1307 Hijriah, meninggal pada tahun 1376 Hijriah, dan beliau adalah salah seorang murid daripada Syekh Hafidh Al-Hakami. Syekh Hafidh Al-Hakami ini adalah seorang alim dari ulama Najd yang belajar dari Syekh Abdurrahman bin Al-Hasan bin Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahumullah. Murid beliau, murid dari Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di ini antara lain ialah Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah, yang Syekh bin Utsaimin ini menggantikan kedudukan beliau sebagai imam Masjid Jami' Al-Unaizah di Qasim, Riyadh, sampai wafat tahun lalu. Tafsir As-Sa'di ini kita pilih karena memang merupakan ringkasan dari kitab-kitab tafsir yang dikenal di kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Beliau meringkas dengan penyajian yang disesuaikan dengan kondisi orang awam, pemula, sehingga orang yang belum mempunyai latar belakang ilmu-ilmu tentang Alkitab was Sunnah itu akan mudah memahami kitab ini atau memahami tafsir Al-Quran. Ini kelebihan tafsir As-Sa'di ya. InsyaAllah setiap hari kita baca kitab ini, kecuali hari Jumat tentunya, untuk kita memahami ayat per ayat dari Al-Quran dengan bimbingan dari ulama Ahlus Sunnah. Syekh Abdurrahman As-Sa'di adalah alim dari ulama Ahlus Sunnah yang termasuk marja' dari maraji', rujukan daripada ulama rujukan Ahlus Sunnah di masa kini. Kita masuk kepada muqaddimah halaman 11.
Berkata Syekh As-Sa'di rahimahullah, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi al-furqana. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi al-furqana. Segala pujian bagi Allah yang telah menurunkan atas hambanya, ala abdihi, atas hambanya, al-furqana, telah menurunkan al-furqan. Al-furqan nama daripada nama-nama Al-Quran. Al-furqan itu sendiri maknanya ialah yang memisahkan al-haq dari al-batil, al-halal dari al-haram, at-tauhid dari asy-syirik, al-khabith dari at-tayyib, ya, memisahkan dengan pemisahan yang jelas. Allah telah menurunkan kepada hambanya al-furqan, al-fariqu bainal halali wal harami, yang padanya terdapat fariq, yang terdapat padanya pemisah antara al-halal dari al-haram, was-su'adai wal ashqiyai, dan yang memisahkan tentang kehidupan orang-orang yang su'ada, orang-orang yang berbahagia, wal ashqiya, dan orang-orang yang celaka, wal haqqi wal batili, dan yang memisahkan al-haq dari al-batil. Wa ja'alahu birahmatihi, dan Allah telah menjadikan Al-Quran itu, artinya bukan menjadikan di sini bukan menciptakan, tetapi memfungsikan. Sebab Al-Quran tidaklah diciptakan oleh Allah, tetapi difirmankan. Dalam bahasa Arab, ja'ala itu bisa bermakna khalaqa, mencipta, bisa bermakna memfungsikan. Dan Allah telah memfungsikan Al-Quran itu birahmatihi, dengan rahmatnya, hudan linnasi, sebagai hudan, sebagai petunjuk, linnasi, untuk segenap manusia umuman, secara keseluruhan, walil muttaqina khususan, dan Allah telah menjadikan Al-Quran itu sebagai petunjuk untuk orang-orang yang bertakwa, al-muttaqin, orang-orang yang bertakwa khususnya, yaitu pernyataan Allah di dalam surat Al-Baqarah, Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alif Lam Mim, kitab itu tidak ada keraguan padanya, sebagai petunjuk bagi orang yang bertakwa. Petunjuk dalam hal apa? Min dhalalil kufri, ya, petunjuk dari bahaya kesesatan kekufuran, kesesatan perbuatan kufur, wal ma'asi, dan petunjuk yang menghindarkan
seorang yang bertakwa dari kemaksiatan-kemaksiatan, wal jahli, dan dari kebodohan, ya, dari kesesatan, kekufuran dan kemaksiatan serta kejahilan, ila, dibimbing kepada, yakni dikeluarkan dari kesesatan, kekufuran, kemaksiatan dan kejahilan, dibimbing ila kepada nuril imani wat taqwa wal ilmi, ya, kepada cahaya iman, cahaya takwa, dan cahaya ilmu. Ilmu yang disebutkan di dalam Al-Quran was Sunnah yaitu selalu maknanya ialah ilmu kitab was Sunnah. Nah, ini adalah misi Al-Quran sebagaimana yang Allah nyatakan dalam surat Al-Baqarah juga, Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Allah adalah pimpinan orang yang beriman yang mengeluarkan mereka dari dhulumat, dari kegelapan kepada cahaya. Nah, wa anzalahu shifaan lis-suduri, dan Allah telah menurunkan Al-Quran sebagai syifa, sebagai obat bagi dada, bagi hati manusia. Hati sebagai penawar, sebagai obat bagi hati. Dari apa? Min amradhish syubuhati wasyahawati, dari berbagai penyakit-penyakit syubhat dan penyakit-penyakit syahwat. Nah, itu fungsi Al-Quran, syifaa'un lis-sudur. Nah, wa yahsulu, dan syubhat itu adalah kekaburan, kekaburan antara al-haq dari al-batil. Sedangkan syahwat itu yaitu keinginan yang kuat terhadap dunia. Keinginan yang kuat terhadap dunia dinamakan syahwat. Dalam bentuk apakah keinginan kepada kemegahan atau harta atau wanita, semua itu keinginan yang kuat atau ambisi kepada berbagai fasilitas dunia, itu namanya syahwat. Syahwat ini yang melahirkan syubhat, bukan syubhat yang melahirkan syahwat. Ya, orang kalau didominasi oleh syahwat, lahirlah dari dia syubhat. Ya, apalagi kalau syahwatnya itu kepada yang diharamkan oleh Allah, maka dia berusaha mencari pembenaran terhadap yang haram itu, supaya bagaimana caranya sehingga tidak jadi haram. Begitu. Kalau syahwatnya itu kepada yang bid'ah, maka dia akan melemparkan syubhat-syubhat untuk mengupayakan yang bid'ah itu menjadi tidak bid'ah, minimalnya mubah, gitu. Itu syahwat.
dan sering dinamakan juga dengan al-hawa. Ya, ini syahwat ini. Al-hawa ini melahirkan syubhat-syubhat. Ya, orang kalau syubhatnya itu orang itu pada dirinya ada syubhat, salah satu dari dua kemungkinan. Kadang-kadang syubhat itu terdapat pada dia adalah karena kejahilan, ya, sehingga dia kabur dalam satu permasalahan. Kalau syubhat itu karena kejahilan, akan selesai dengan ilmu. Begitu diajari, selesai, hilanglah syubhatnya. Tetapi kalau orang itu terkena syubhat pada dirinya karena hawa, ini tidak akan selesai dengan ilmu. Hanya hidayah Allah yang bisa menyelamatkan dia dari syubhat itu, sehingga menyelamatkan dia dari hawa nafsu. Tidak ada yang bisa menyelamatkan dia dari syahwat, dari syubhat itu, kalau syubhatnya itu berasal dari hawa, dari syubhat, dari syahwat. Ya, nah, karena itu memang kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari syahwat dan dari syubhat, sebab banyak orang terjatuh kepada dhalal, kesesatan karena keduanya ini tadi. Wa yahsulu bihil yaqinu wal ilmu, dan terjadi dengan Al-Quran itu al-yaqin, keyakinan, wal ilm, dan ilmu, fil matalibil aliyati, di dalam mencapai al-matalib. Al-matalib itu target, al-aliyat yang tertinggi, target-target yang tertinggi. Orang dengan Al-Quran akan mencapai keyakinan dan ilmu. Keyakinan itu ada dua kemungkinan. Keyakinan itu bisa dicapai dengan taklid, dengan mengikut saja tanpa ilmu. Nah, keyakinan yang demikian ini amat lemah, ya, amat lemah dan amat mudah untuk dihancurkan. Ini keyakinan yang dengan taklid, jadi hanya semata-mata doktrin. Ada pula keyakinan dengan ilmu. Nah, ini keyakinan dengan ilmu ini yang kokoh, digoyang dengan apapun, dengan syubhat yang bagaimanapun, tidak bergeser sedikit pun. Nah, maka orang itu harus mencapai keyakinan dengan ilmu, barulah akan dia mencapai al-matalib al-aliyat, yaitu target pencapaian atau keinginan yang tertinggi, kedudukan yang tertinggi. Sebab semakin tinggi kedudukan seseorang itu di sisi Allah, ya, itu akan semakin besar badai yang menghempasnya.
akan diterpa oleh badai yang dahsyat. Semakin tinggi semakin keras angin yang menghempasnya. Makanya kedudukan yang tertinggi itu ialah kedudukan apa? Para nabi, ya. Kedudukan para nabi. Nah, dan memang ternyata para nabi itu adalah hamba-hamba Allah yang paling berat penderitaan hidupnya, paling berat menghadapi badai kehidupan yang menghempasnya. Nah, itu akan bisa dicapai dengan al-yaqin wal ilm. Ya. Kalau orang tidak mencapainya dengan al-yaqin wal ilm, maka dengan mudah dia akan terhempas dari kedudukannya dan jatuh kepada tingkatan yang paling rendah, bahkan lebih rendah dari binatang. Ya. Nah, begitulah Al-Quran itu menjadikan keyakinan dan ilmu pada seorang, di samping menyembuhkan orang itu dari penyakit-penyakit syubhat dan syahwat. Wa syifa'un lil abdani, dan juga Al-Quran sebagai syifa, penawar atau obat bagi badan, bagi jasmani, min amradiha, dari penyakit-penyakit jasmani, wa ilaliha, dan sebagai penawar dari segala amrad, ilal ini sama penyakit, wa alamiha, dan segala keluhan sakit pada badan itu, wa asqamiha. Nah, asqam sama dengan amrad, artinya penyakit. Nah, cuman kalau asqam, sakmun, mufradnya sakm, itu biasanya penyakit yang diakibatkan oleh racun. Kalau marad, itu penyakit yang diakibatkan oleh virus atau semacamnya. Nah, dikatakan bahwa juga berfungsi sebagai obat bagi penyakit badan, yaitu melalui ruqyah, melalui ruqyah dengan bacaan-bacaan ayat kursi, qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Di samping sebagai obat terhadap penyakit jasmani, juga menjadi meningkatkan imunitas badan kita dari penyakit yang datang. Jadi pencegahan, yaitu seperti yang diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu selalu kalau mau tidur menengadahkan kedua telapak tangannya, kemudian membacakan padanya ayat kursi, terus meniup-niupnya sambil meludah 3 kali, seperti meludah begitu, terus membaca juga qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, qul huwallahu ahad masing-masing 3 kali. Setiap selesai membaca surat itu meniup-niup 3 kali, begitu. Terus kemudian mengusapkan ke seluruh badannya, mana yang bisa diusap oleh kedua telapak tangan tersebut. Nah, ini untuk mencegah penyakit jasmani, di samping segala penyakit rohani.
apakah dalam bentuk sihir-sihir atau dalam bentuk penyakit-penyakit. Nah, itu yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa memang Al-Qur'an juga sebagai di samping obat terhadap penyakit jasmani, juga sebagai penolak untuk datangnya penyakit itu, ya. Nah, wa akhbara annahu la raiba fihi, dan juga Allah telah memberitakan bahwasannya Al-Qur'an itu tidak ada keraguan padanya, wala syakka, dan tidak ada kebimbangan padanya, biwajhin minal wujuhi, dari satu sisi pun daripada sisi-sisi yang ada, dari segala sisi tidak ada keraguan padanya. Ya, wadzalika, ya, yang demikian itu karena listimalihi alal haqqil azim, karena Al-Qur'an itu telah meliputi, istimal meliputi, alal haqqil azim, segenap al-haq al-azim, kebenaran yang agung. Fi akhbarihi, kebenaran itu terdapat pada berita-berita yang ada dalam Al-Qur'an itu, wa awamirihi, dan segala perintah-perintah, wa nawahihi, dan dalam larangan-larangannya Al-Qur'an itu. Tidak ada keraguan padanya sedikit pun. Dan bukan saja tidak ada keraguan, bahkan menantang orang-orang yang ragu terhadap Al-Qur'an itu. Kitab-kitab suci yang lainnya itu yang telah pernah diturunkan oleh Allah dalam bentuk Taurat ataupun Injil, itu tidak mengandung ayat-ayat yang menantang kepada orang yang ragu. Tetapi Al-Qur'an mengandung tantangan. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlih wad'u syuhada'akum min dunillah in kuntum shadiqin. Kalau kamu ragu tentang apa yang kami turunkan kepada hamba kami, maka silakan kamu datangkan satu ayat yang semisal Al-Qur'an itu, dan silakan kamu panggil orang-orang yang membantu kamu di dalam mengupayakan membikin satu surat seperti Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an menantang orang yang ragu terhadapnya untuk membikin seperti Al-Qur'an itu. Dan karena sifat daripada kalamullah itu apa? Laisa kamitslihi syai'un, tidak ada yang serupa dengannya sesuatu pun, ya, maka tidak mungkin bisa diserupai oleh oleh omongan siapapun. Walaupun sudah ditantang oleh beberapa ayat Quran, ya tidak bisa dijawab tantangan itu, karena memang sifat daripada kalamullah itu apa? Tidak akan bisa diserupai oleh omongan siapapun. Begitu, ya. Maka karena itu sungguh kita dapati bahwa Al-Qur'an tidak ada keraguan padanya sedikit pun. Wa anzalahu mubarakan, Allah turunkan Al-Qur'an dengan diberkahi padanya. Fihil khairul kathiru, terdapat pada Al-Qur'an itu al khairul kathir, kebaikan yang banyak. Wal ilmul ghaziru, dan ilmu yang banyak. Wal asrarul badi'atu,
dan rahasia-rahasia al-badi'ah yang serba baru. Al-badi'ah, baru. Rahasia-rahasia yang terus-menerus serba baru, yang tidak pernah ada sebelumnya. Itu tidak ada yang serupa sebelumnya. Itu namanya badi'ah. Nah, wal matalibur rafi'ah, dan juga terdapat padanya al matalib ar-rafi'ah. Al matalib itu tadi target pencapaian, ar-rafi'ah yang tinggi, atau dalam kata lain al-aliyah, ya, al-matalib al-aliyah atau al-matalib ar-rafi'ah. Nah, kita dapati di dalam Al-Quran hal-hal yang demikian. Fakullu barakatin wa sa'adatin tunalu fid dunya wal akhirati, maka segenap barokah serta sa'adah, kebahagiaan, semua itu tunalu, akan dicapai fid dunya wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Fasababuha, maka sebabnya ialah al-ihtida'u bihi wattiba'uhu, ialah mengambil petunjuk dari Al-Quran dan mengikuti Al-Quran. Ini akan mengantarkan orang kepada segenap barokah dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Barokah umur, barokah waktu, barokah ilmu, dan barokah amal. Orang yang diberkahi ilmunya, maka ilmu itu akan melahirkan kemaslahatan bagi diri sendiri si pembawa ilmu itu, dan kemaslahatan bagi keluarga si pembawa ilmu itu, dan kemaslahatan bagi masyarakat pembawa ilmu itu. Nah, ini ilmu yang diberkahi oleh Allah. Dan umur yang diberkahi oleh Allah, yaitu umur yang semakin panjang, semakin banyak melahirkan kemaslahatan dan kebaikan, melahirkan amal saleh. Ini adalah umur yang barokah. Dan waktu yang barokah ialah waktu yang dijejali dengan amalan saleh, dengan kebaikan-kebaikan, sehingga rasanya sangat bernilai setiap detik daripadanya, karena selalu melahirkan amalan saleh padanya. Nah, semua itu, barokah itu ialah karena mengikuti dan menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk di dalam hidupnya. Dan juga kebahagiaan akan dicapai di dunia dan di akhirat bagi orang yang menjadikan Al-Quran sebagai petunjuknya dan mengikuti petunjuknya. Yang ini akan membawa dia kepada kebahagiaan di akhirat pula. Wa akhbara annahu musaddiqun wa muhaiminun 'alal kutubis sabiqati, dan juga Allah telah memberitahukan bahwa Al-Quran itu adalah musaddiqun. Musaddiqun itu meluruskan. Musaddiqun itu meluruskan, yang semula salah dikoreksi untuk kembali kepada kebenaran. Nah, itu musaddiqun. Muhaiminun, saya catatkan di situ,
Ai sara raqiban alaihi wa hafidha, yaitu menjadikan menjadi apa? Raqiban alaih. Raqib itu pengawas padanya, wa hafidhan dan menjaga. Maka Al-Quran itu sebagai musaddiq dan muhaimin alal kutubis sabiqah, atas kitab-kitab yang terdahulu. Kitab-kitab yang terdahulu telah diroba-roba, kitab Injil, kitab Taurat, kitab Zabur, ini telah diroba-roba oleh tangan-tangan najis dari kalangan Yahudi dan Nasara, yang kemudian dimasukkan dalam Injil, Taurat, Zabur tersebut berbagai kebatilan-kebatilan, ya. Nah, karena itulah Al-Quran meluruskan kembali, mengoreksi kitab-kitab terdahulu itu karena telah terjadi padanya penyimpangan-penyimpangan. Nah, dengan fungsi ini Al-Quran dijaga oleh Allah, ya, supaya tetap berfungsi sebagai korektor yang mengoreksi kitab-kitab terdahulu, dan sebagai muhaimin, juga sebagai pengawas dan hafid, pemelihara kebenaran yang sesungguhnya telah ada dalam kitab-kitab terdahulu tetapi ditutupi oleh kebatilan-kebatilan tadi, sehingga kebatilannya itu disingkirkan dengan Al-Quran ini dan kebenarannya dipelihara dan terus diabadikan. Nah, itu Al-Quran fungsinya, ya. Fama syahida lahu fahuwal haqqu, maka apa yang dipersaksikan oleh Al-Quran, maka berarti sesuatu yang telah dipersaksikan oleh Al-Quran itu adalah kebenaran, pasti adalah sebagai kebenaran, ya. Wa ma raddahu fahuwal mardudu, dan apa yang ditolak oleh Al-Quran maka sesuatu itu mardud, tertolak, ya. Li'annahu tadammunuha wa zada 'alaiha, karena Al-Quran itu mengandung, tadammunuha, mengandung berbagai keterangan dalam kitab-kitab terdahulu itu, ya, wa zada 'alaiha, dan mengandung pula keterangan-keterangan tambahan atas kitab-kitab terdahulu itu. Allah menambah keterangan-keterangan yang tidak pernah diturunkan pada kitab-kitab terdahulu itu. Jadi apa yang telah dipersaksikan oleh Al-Quran tentang isi Taurat dan Injil itu yang benar. Dan kemudian apa yang dibantah oleh Al-Quran dari isi Taurat, Injil, Zabur dan kitab-kitab terdahulu itu batil. Al-Quran berisi mengandung kandungan, yaitu kandungan kitab-kitab terdahulu plus dengan adanya beberapa tambahan-tambahan padanya, ya. Nah, tambahan dari Allah sendiri, yaitu apa yang Allah tidak pernah berikan pada kitab-kitab terdahulu, Allah tidak pernah ajarkan pada kitab-kitab terdahulu. Di dalam Al-Quran diberi tambahan oleh Allah dengan ilmu-ilmu yang selama ini belum pernah diajarkan. Wa qala ta'ala fihi, dan Allah menyatakan, Allah yang maha tinggi menyatakan tentang Al-Quran,
yahdi bihillahu man ittaba'a ridwanahu subulas salami. Allah menunjuki dengan Al-Quran itu man ittaba'a ridwanahu, orang-orang yang mengikuti keridhaannya. Allah menunjuki kepadanya apa? Subulas salam, jalan-jalan keselamatan. Naam, orang-orang yang mengikuti keridhaan Allah, yang berusaha mencari keridhaan Allah, akan mendapati Al-Quran memberikan bimbingan kepada jalan-jalan keselamatan kepadanya. Fahuwa hadin lidaris salami, maka Al-Quran itu adalah hadin, sebagai pembimbing untuk sampai ke negeri kesejahteraan. Daris salam yaitu surga, surga Allah. Mubinun li tariqil wusuli ilaiha, yang memberikan keterangan untuk menempuh jalan yang akan wusul, yang akan menyampaikan ilaiha, ke surga itu. Kasih rambu-rambu, dibentangkan jalannya, kemudian jalan itu tidak saja dibentangkan tapi dikasih rambu-rambu. Awas jangan belok sini, awas ini daerah bahaya. Terus sehingga orang itu sampai ke surga itu. Wa hatha 'alaiha, dan Al-Quran juga hatha 'alaiha, menganjurkan orang untuk menempuh jalan itu. Wa kashifun 'anit tariqil musilati ila daril alami, ila daril alami. Dan juga Al-Quran menyibakkan, kasyif itu menyibakkan, membuka kenyataan, kenyataan yaitu adanya at-tariq, jalan, al-musilah, yang menyampaikan dia ila daril alam, kepada neraka. Daril alam yaitu neraka, dar negeri, al-alam yang penuh dengan sakit, rasa sakit. Kalau surga daris salam, negeri yang penuh dengan salam, kesejahteraan. Kalau neraka daril alam, negeri yang penuh dengan rasa sakit. Wa muhadzirun anha, dan juga di samping menjelaskan jalan yang akan menuju kepada neraka itu, juga memberi peringatan, muhadzir, memberi peringatan, anha, dari bahaya jalan ke neraka itu. Wa qala ta'ala mukhbiran anhu, dan Allah Ta'ala berfirman memberitakan tentang Al-Quran itu. Kitabun uhkimat ayatuhu thumma fussilat min ladun hakimin khabir. Dia adalah kitab yang uhkimat ayatuh, yang ayat-ayatnya dijadikan uhkimat, ayat-ayatnya dijadikan jelas, jelas, artinya muhkamat, jelas, bisa difahami dengan gampang. Tsumma fussilat, kemudian di samping dibikin jelas juga dibikin rinci. Fussilat, dibikin rinci, serinci-rincinya, sehingga gamblang. Yang datang miladun, dari sisi hakimin khabir, dari sisi zat yang maha mempunyai hikmah yang sempurna, dan mempunyai dan khabir yang maha tahu.
Ya, itu Al-Qur'an. Fabayyana ayatahu akmala tabyinin. Maka Allah menerangkan ayat-ayatnya itu dengan akmala tabyinin, dengan sesempurna-sempurna keterangan. Wa atqanaha ayya itqanin, dan atqanaha yaitu menjadikannya, itqan itu tepat, dengan setepat-tepatnya, ya, sehingga kalau sesuatu yang mutqin, sesuatu yang tepat, itu dicari sisi kelemahannya gak bisa. Itu namanya sesuatu yang mutqin. Jadi Allah jadikan Al-Quran itu atqanaha ayya itqanin, dengan setepat-tepatnya, sehingga tidak bisa lagi dicari sisi kelemahannya sama sekali. Wa fassalaha bitamyizil haqqi minal batil, dan Allah jadikan Al-Quran itu, Allah uraikan, fassalaha, Allah uraikan dengan rinci, sehingga di sana Allah melakukan tamyiz, melakukan pemisahan al-haq dari al-batil. Begitu. War-rusyda minad dhalali, dan Allah memisahkan ar-rusyda, bimbingan, minad dhalal, dari kesesatan. Tafsilan kasyifan lil labsi, dengan tafsil, uraian yang kasyifan, yang menyebabkan segala labs. Segala labs itu kesamar-samaran, sehingga menguraikan, menyebabkan segala yang samar-samar menjadi jelas. Begitu. Likaunihi sadiran min hakimin khabir, karena Al-Quran itu keadaannya sadiran, datang, min hakimin khabir, dari zat yang maha sempurna hikmahnya dan maha tahu. Karena itu segala upaya untuk orang itu ragu terhadap kandungan Al-Quran atau ragu terhadap ayat-ayat Quran selalu bisa dengan mudah dibantah. Karena memang Allah tidak memberi peluang orang meragukan Al-Quran. Segala upaya meragukan Al-Quran bisa dibantah dengan mudah secara ilmiah. Walhamdulillah. Naam. Fala yukhbiru, maka Allah tidak memberitakan illa bisidqi wal haqqi wal yaqini, maka Allah tidak memberitakan kecuali dengan sidq, dengan jujur, wal haq, dan benar, wal yaqin, dan yakin. Pemberitaan yang ada di dalam Al-Quran selalu bersifat itu, as-sidq, al-yaqin, dan al-haq, dan al-yaqin. As-sidq, jujur, apa adanya, tidak ada sesuatu yang disamarkan, jelas gamblang, dan al-haq, benar, pasti benar, serta yakin, menimbulkan keyakinan yang kuat. Wala ya'muru illa bil adli, dan Allah di dalam Al-Quran tidak memerintah kecuali dengan keadilan, karena memang sifat Allah demikian. Tidak pernah Allah itu memerintah kecuali dengan keadilan. Wal ihsan, wal ihsani, dan dengan baik, wal birri, dan dengan kebaktian. Nah, sifat Allah, sifat perintah Allah selalu mempunyai sifat-sifat ini tadi, al-adl, bil adli,
dengan keadilan, wal ihsani, dan dengan ihsan, dengan kebaikan, wal birri, dan dengan perbuatan baik. Wala yanha illa 'anil madarid diniyati wad dunyawiyati. Allah tidak melarang kecuali dari al-madar, sesuatu yang bermadarat, baik bermadarat terhadap ad-diniyah, terhadap agama, maupun bermadarat pula terhadap ad-dunyawiyah, terhadap perkara dunia. Ya. Naam. Wa aqsama ta'ala bil Qur'ani, dan Allah yang Maha Tinggi telah bersumpah dengan Al-Qur'an. Wa wasafahu bi annahu majidun, dan Allah telah memberitakan tentang sifat daripada Al-Qur'an itu, yaitu majid. Apa majid? Diterangkan di sini, wal majdu si'atul awsafi wa 'azamatiha. Wal majdu, al-majid dari kata al-majdu. Al-majdu ialah si'atul awsaf, amat luas sifatnya, wa 'azamatiha, dan amat agung sifatnya. Wadzalika, yang demikian itu karena apa? Li si'ati ma'anil Qur'an wa 'azamatiha, karena amat luasnya makna Al-Qur'an, apa yang terdapat pada Al-Qur'an, dan amat agung makna-makna yang diajarkan padanya. Wa wasafahu, juga Allah mensifati Al-Qur'an itu bi annahu dzudzikri, dzu mempunyai adzikr, peringatan. Ya. Ai yatadzakkaru bihi, yakni kata Syekh, maknanya ialah bahwa akan menjadi ingat dengannya, yatadzakkar, akan menjadi ingat bihi, dengan Al-Qur'an itu, al-ulum al-ilahiyati, ilmu-ilmu yang berkenaan dengan ilahiyah, berkenaan dengan ketuhanan, wal akhlaqil jamilah, dan ilmu-ilmu yang berkenaan dengan akhlak yang baik, wal a'malis salihah, dan berkenaan dengan amalan-amalan saleh, wa yatta'idhu bihi, dan akan mendapatkan nasihat dengannya, man yakhsha, orang yang takut dari ancaman azab Allah, akan mendapatkan nasihat dengannya. Maka Al-Qur'an ialah dzudzikri. Wa qala ta'ala, Allah berfirman, inna anzalna Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Qur'an itu dalam bentuk Qur'anan Arabiyyan. Quran bacaan dalam bahasa Arab. La'allakum ta'qilun, semoga kalian akan berakal. Diterangkan oleh para ulama, Allah memilih bahasa Arab bagi Al-Quran adalah karena bahasa Arab lah yang paling gampang untuk dinalar, difahami dibanding dengan bahasa-bahasa lain. Bahasa Arab lah yang paling istimewa, sehingga dikatakan apa? Lughatul fushah, bahasa fushah. Fushah itu sesuatu yang fasih, yang paling jitu dalam menggambarkan sesuatu dengan kata-kata.
tepat kalau menggambarkan sesuatu dengan kata-kata. Itu bahasa Arab. Dan dikatakan pula bahasa Arab itu lughatul khitabah, bahasa yang paling bagus untuk dipakai dalam khutbah. Khutbah dalam bahasa Arab itu bagi orang yang mengerti itu akan lebih gampang untuk membangkitkan semangat orang yang memahaminya. Ya. Nah, Allah memilih bahasa Arab untuk itu. Kemudian orang-orang Syiah dan orang-orang Mu'tazilah, Jahmiyah mengatakan, nah ini kan buktinya Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab. Nah, berarti makanya Al-Quran itu makhluk, sebab bahasa Arab itu semula tidak ada menjadi ada, katanya. Nah, berarti makhluk Al-Quran itu. Na'udzubillah. Mereka memang tidak beriman bahwa Allah itu mempunyai sifat azali, terdahulu, tidak berpermulaan, dan abadi, yang selama-lamanya tidak akan berakhiran. Maka Allah telah berfirman dalam Al-Quran ini dengan bahasa Arab sebelum adanya orang Arab, sebelum adanya bahasa Arab itu sendiri. Allah sudah berfirman dalam bahasa Arab, yaitu Al-Quran ini, sebelum adanya seluruh alam ini, dan memang tidak berpermulaan. Ini yang tidak mereka imani. Ya, maka mereka akhirnya menyerupakan orang Arab yang berbicara bahasa Arab dengan Allah yang berbicara dalam bahasa Arab. Kalau orang Arab berbicara dengan bahasa Arab, itu tentunya bahasa Arab yang berkenaan dengan sejarah bahasa Arab itu sendiri, yaitu dimulai dari tidak ada menjadi ada. Orang Arab mengerti bahasa Arab sejak adanya bahasa Arab. Sebelum adanya bahasa Arab dan sebelum adanya orang Arab, tentunya tidak ada yang mengerti bahasa Arab. Iya, kan begitu. Itu makhluk. Tetapi Allah berbicara dengan Al-Quran dalam bahasa Arab sebelum adanya ilmu tentang bahasa Arab itu sendiri, sebelum adanya orang-orang yang meletakkan ilmu-ilmu bahasa Arab itu sendiri, sebelum adanya bangsa Arab secara keseluruhan, sebelum adanya dunia secara keseluruhan, Allah sudah berbicara dengan Al-Quran ini dalam bahasa Arab. Tetapi diturunkannya pada waktu yang dipilih oleh Allah, yaitu dipilih waktu ketika telah lahirnya Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, baru diturunkan. Tetapi adanya sebelum semuanya ada. Karena kalamullah itu adalah sifat Allah. Kalam, berbicara, itu adalah sifat Allah. Yang sifat Allah dalam berbicara itu tidak sama dengan cara berbicaranya segenap makhluk, di mana sifat itu azali, tidak berpermulaan dan tidak berakhiran. Allah berbicara dalam bahasa Arab, la'allakum ta'qilun, semoga dengan itu kalian menjadi berakal, yakni gampang kalian menalarnya dengan akal yang sehat. Seandainya Al-Quran ini turun dalam bahasa lain, ya Allah, harus mengalami revisi. Kalau seandainya turun dalam bahasa Indonesia, revisi ejaan sekian kali berubah-ubah.
saya yakin Anda yang baru sekarang ini sulit untuk mengerti tarjamah Quran yang ditulis oleh Ahsan. Ya Allah, mumet itu bahasanya. Karena memakai bahasa sebelum revisi pakai itu huruf OE itu loh baroe begitu. Ya Allah, kalau Al-Quran itu turun dalam bahasa Indonesia, revisi terus, akhirnya berubah, kan ya? Kalau Al-Quran itu turun di dalam bahasa Inggris, naudzubillah, revisi terus, sampai akhirnya berubah. Tapi alhamdulillah Al-Quran turun dalam bahasa Arab. Bahasa Arab tidak pernah mengalami revisi. Huruf-huruf Arab juga tidak pernah mengalami revisi. Abjad dan ejaannya juga tidak pernah mengalami revisi. Dari dulu sampai sekarang. Sehingga Al-Quran tetap terjaga dan dengan mudah dinalar, difahami. Ya, nah, begitu hikmah Allah memilih bahasa Arab. La'allakum ta'qilun, semoga dengan itu kalian dengan mudah untuk memahaminya. Wa anzalahu bihadzal lisani, Allah turunkan Al-Quran dengan bahasa ini. Bihadzal lisani, lisan yaitu lesan. Orang Arab biasa menyebutkan bahasa itu dengan istilah lisan. Lisanul Arab yaitu bahasa Arab. Linaqilahu, agar kita bisa menalarnya, wa nafhamahu, dan agar kita bisa memahaminya. Wa amarona bitadabburihi, dan Allah memerintahkan kita untuk mengambil pelajaran daripadanya. Tadabbur, mengambil pelajaran daripadanya. Wattafakkuri fih, dan agar kita berfikir tentangnya. Wal istimbati li ulumih, dan agar kita mengambil, istimbat itu mengambil pengertian, li ulumih, dari ilmu-ilmu yang ada dalam Al-Quran itu. Wa ma dzaka, dan tidaklah terjadi yang demikian itu illa kecuali li anna tadabburahu, karena upaya untuk mengambil pelajaran daripadanya itu adalah miftahu kulli khair, adalah kunci segala kebaikan. Muhassilun lil ulumi wal asrari, yang muhassil, yang menghasilkan berbagai ilmu dan berbagai rahasia yang perlu kita mengertinya. Naam. Ilahuna ya ikhwan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.